Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alfon, sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis kuantitatif bisnis. Perkenalkan, nama saya Yandra dengan NIM 19081070. Pada hari ini saya akan mencoba untuk melakukan tutorial sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah ini, di mana dari materi-materi sebelum-sebelumnya Bapak telah mengajarkan kepada kita bagaimana dengan analisis kuantitatif tentang mungkin uji validitas, uji reliabilitas, ada juga di sana analisis faktor, ada juga analisis regresi dan analisis jalur dan lain sebagainya. Di sini saya mencoba untuk menganalisis mungkin sesuai dengan arahan dalam UAS, bahwa saya mencoba melakukan pendekatan-pendekatan secara teoritis saja, di mana jika pendekatan secara aplikasi melalui aplikasi SPSS maupun EViews juga telah coba kita analisis pada tugas-tugas sebelumnya. Baiklah, saya mencoba masuk. Kita mengetahui bahwa dalam melakukan penelitian, khususnya tesis untuk S2 ini, kita mencoba beberapa dua pendekatan, juga metode pendekatan kualitatif atau juga metode kuantitatif. Untuk kuantitatif, ada beberapa metode atau uji yang kita lakukan, di mana kita, si penulis, berusaha untuk mengetahui apakah penelitiannya ini dapat nggak dipertanggungjawabkan atau berguna bagi untuk penelitian-penelitian pengembangan penelitian ke depannya. Ini perlu kita analisis mungkin secara teoritis saja, dan kami pun berusaha untuk menganalisisnya, apa yang dapat kita dapatkan atau kita analisis nantinya dengan hasil-hasil yang ditembakkan oleh hasil uji ini. Yang pertama adalah dalam metode analisis kuantitatif ini, ketika kita melakukan penelitian, yang pertama kita harus melakukan adalah uji validitas. Uji ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keakuratan, ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang diukur. Maksudnya ketika kita berbicara masalah pengujian, data kamu valid nggak? Penelitian kamu itu valid nggak? Nah, jadi dari kata-kata valid itu akurat nggak? Itu. Nah, jadi yang kita lihat di sini adalah hasil penelitian dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti tersebut. Jadi itu yang kita mengatakan valid. Jadi data yang kita kumpul ini memang identik sama dengan objek yang ada dalam diteliti tersebut. Instrumen yang valid artinya alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nih misalnya kita contohkan. Misalnya kita melakukan metode kuesioner. Berarti misalnya kita dalam penelitian itu kita melakukan sistem metode kuesioner terhadap 100 orang responden yang berisikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan variabel independen yang akan kita analisis. Dan terbukti dari hasil uji validitas melalui aplikasi SPSS yang diolah melalui aplikasi itu, rupanya terdapat bahwa misalnya 95 responden itu dapat semua butir pertanyaan itu valid. Nah, itu jadi boleh dikatakan bahwa jika terbukti kalau 95 responden itu mengatakan valid, maka kita bisa berkesimpulan bahwa seluruh butir-butir pertanyaan yang itu bahwa hasil analisis kita itu adalah valid dan akuratnya dan akurat gitu.
Selanjutnya, kita juga melakukan uji reliabilitas. Maksud uji reliabilitas ini adalah dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang kita gunakan. Konsisten nggak dia alat ukur itu kita gunakan terhadap apakah alat ukur yang digunakan itu dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut dilakukan secara berulang. Di sini dalam uji reliabilitas ini kita harus juga menggunakan metode Cronbach's alpha. Sebelumnya dalam analisis melalui SPSE juga telah jelas hasilnya nanti kita ketahui. Jadi dari hasil penelitian dikatakan reliable itu bila terdapat kesamaan data dengan waktu yang berbeda. Jadi instrumen reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali dengan mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi ketika misalnya data kita itu nantinya penelitian kita ini setelah kita uji dalam aplikasi SPSS, dia akan membuat nilai dengan instrumen-instrumen yang ada tersebut. Dia akan reliable atau konsisten ya, maka seluruh instrumen-instrumen kita, analisa kita ini dapat digunakan pada metode-metode lain, pada objek penelitian yang lainnya, pada waktu yakin kita dan dia akan konsisten konsisten metode kita ini akan diulang dengan pada waktu yang sama dengan data yang sama, hasilnya pasti tidak akan berbeda. Itu dia kok akan konsisten. Itu yang maksud dengan reliable itu. Jadi misalnya setelah dilakukan pengolahan data melalui SPSS didapat hasil Cronbach alpha lebih besar daripada nilai R tabelnya. Maka berarti butir-butir instrumen pertanyaan pada variabel bebas yang sedang dianalisis terbukti reliable dia. Dan itu dapat kita pertanggungjawabkan dan dapat peneliti-peneliti yang berikutnya dapat menggunakan instrumen-instrumen kita ini. Nanti itu yang hasil yang kita dapat hendaknya dari pengujian ini. Dengan arti kata alat ukur pada penelitian ini memiliki konsistensi sehingga apabila pengukuran kembali pada subjek yang sama dengan waktu yang berbeda maka akan diperoleh hasil yang relatif sama. Itu yang diharapkan dari uji reliabilitas ini. Selanjutnya kita masuk kepada analisis faktor. Analisis faktor juga harus perlu dilakukan oleh seorang peneliti, terutama jika variabel-variabel yang di variabel bebas dimunculkan begitu banyak analisis yang digunakannya. Analisis faktor merupakan suatu teknik untuk menganalisis tentang saling ketergantungan dari beberapa variabel secara simultan dengan tujuan untuk menyederhanakan. Jadi intinya adalah menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit dari variabel yang diteliti. Jadi intinya misalnya kita contohkan ada misalnya seperti ini, kita menganalisis analisis adalah pembuang beberapa variabel independen terhadap laba perusahaan. Berarti bisa di sana variabel X1-nya bisa sana itu adalah promosi, variabel X2-nya bisa di sana adalah komitmen, variabel X3 adalah bisa di sana adalah harga, variabel selanjutnya bisa adalah customer satisfaction, bisa di sana juga X5-nya di sana juga adalah income atau pendapatan dari customer dan juga adalah customer behavior. Jadi banyak sekali analisis variabel-variabel independen sehingga kita perlu analisis faktor ini untuk menyederhanakan analisis kita itu nantinya. Adapun tujuan dari analisis faktor ini adalah mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Jadi kita identifikasi dulu apakah variabel X1 sama X2 itu ada hubungannya, atau variabel X1 dengan X5 ada hubungannya, atau variabel X1 dengan variabel X8 ada hubungannya. Jadi itu yang kita uji dalam analisis faktor ini.
Setelah melakukan korelasi, maka dilanjutkan dengan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu tersebut. Nah, itu intinya. Jadi, adapun tujuan umum dari analisis faktor ini adalah menemukan suatu cara untuk mereduksi informasi yang terkandung di dalam sejumlah variabel-variabel original ke dalam set variabel yang lebih kecil dari dimensi-dimensi gabungan baru. Jadi jelas di sana bahwa variabel-variabel originalnya banyak, mungkin 10 variabel, kita sederhanakan menjadi beberapa set variabel beberapa faktor saja, sehingga dalam menganalisis nantinya setelah kita kelompok-kelompokkan dan kita peneliti dapat lebih mudah untuk menganalisis tingkat pengaruh dari variabel-variabel yang telah dikelompokkan tersebut terhadap variabel dependennya. Selanjutnya, dalam penelitian ini, dalam analisis kuantitatif ini, dalam penelitian juga kita harus perlu mengalukan analisis regresi, yaitu analisis regresi linear berganda. Apalagi adalah pengembangan dari analisis regresi linear sederhana, di mana terdapat lebih dari satu variabel X, independen X. Analisis ini untuk melihat sejauh mana sejumlah variabel independen atau X1, X2, dan XX selanjutnya terhadap variabel dependennya atau variabel E-nya. Jadi perbedaan antara regresi sederhana dengan regresi berganda terletak pada jumlah variabel saja, bebas saja. Jika dalam regresi sederhana, jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung hanya satu. Sedangkan pada regresi berganda, jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung lebih dari satu. Dan dimasukkan dalam perhitungannya. Seperti misalnya rencana saya untuk mengajukan proposal, mungkin saya akan menggunakan analisis regresi berganda, di mana saya akan berusaha untuk memunculkan judul, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pejabat pembuat komitmen atau PPK di lingkup pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, di mana setelah kita analisa ada kurang lebih 134 pejabat PPK atau pejabat pembuat komitmen tersebut, yang mana adapun analisis variabel independen yang akan saya analisis itu analisis kompetensi PPK tersebut, kepemimpinan kompetensi tersebut, dan juga budaya organisasi. Ada 3 variabel independen di sana. Jadi di sini masuk kategori analisis yang akan saya lakukan nanti adalah analisis regresi linear berganda. Selanjutnya uji asumsi klasik. Nah, ini juga tak kalah kita dikembangkan oleh peneliti untuk memastikan tersebut apakah uji analisis regresi berganda yang kita lakukan itu lebih mengarahnya ke seperti apa. Jadi uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada ordinary ini tidak memerlukan asumsi klasik. Jadi ketika kita melakukan analisis berganda, maka kita harus melakukan langkah selanjutnya, itu melakukan uji asumsi klasik. Jadi dalam uji asumsi klasik ini ada beberapa uji di sana. Yang pertama itu uji normalitas, adalah untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Jadi nilai objek atau sampel-sampel yang kita lakukan itu hasil residunya terdistribusi secara normal apa tidak gitu. Jadi model regresi yang baik ini adalah memiliki residu yang terdistribusi normal, itu yang baiknya. Jadi kalau misalnya setelah uji normalitas kita lakukan, maka dari sampel-sampel tersebut terdistribusi secara normal, maka kita bisa berkesimpulan bahwa uji regresi yang kita lakukan adalah baik. Yang kedua itu uji multikolinearitas, yaitu dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen
dalam model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel independen dengan variabel akan terganggu. Maksudnya adalah jika kita membuat, jadi uji multikolonialitas ini akan mendeteksi tingkat korelasi masing-masing antara variabel independennya. Misalnya seperti saya contohkan tadi, ada di sana tuh ada variabel dependen saya nantinya adalah variabel dependennya adalah komitmen, adalah kompetensi, kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja PPK tersebut. Di sini kita dari uji multikolonialitas ini dapat kita ketahui hasil nanti ya. Apakah antara komitmen atau antara kompetensi dengan budaya organisasi atau kompetensi dengan kepemimpinan mempunyai tingkat hubungan korelasi yang tinggi, maka di sini kalau terbukti akan tinggi, maka akan hubungan antara variabel masing-masing variabel X1, X2, X3 dengan kinerja PPK akan terganggu nantinya. Jadi itulah gunanya uji multikolonialitas ini kita lakukan. Selanjutnya kita juga dalam uji klasik ini juga kita uji heteroskedastisitas. Dalam uji heteroskedastisitas ini diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lain. Salah satu model regresi yang memenuhi persyaratan adalah bahwa ada kesamaan dengan varian antara residu dari satu pengamatan dengan varian lain. Selanjutnya dalam uji klasik ini juga adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode T dengan periode sebelumnya. Maksudnya adalah uji korelasi adalah tahun ini adalah hubungannya dengan tahun sebelumnya. Secara sederhana, analisis tadi untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Contoh, misalnya dampak inflasi bulanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Data pada tingkat inflasi untuk bulan tertentu, misalnya Februari, dipengaruhi oleh tingkat inflasi pada bulan Januari. Berarti model tersebut memiliki masalah autokorelasi. Nah, itu yang dimaksudnya autokorelasi itu. Jadi contoh lain adalah misalnya pengeluaran rutin dalam rumah tangga. Jika sebuah keluarga membuat pengeluaran bulanan yang relatif tinggi di bulan Januari, maka pengeluaran akan rendah di bulan Februari. Itu contohnya jika menggunakan uji autokorelasi itu. Selanjutnya yang kelima adalah uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Tes ini jarang digunakan dalam beberapa studi karena model biasanya dihubungkan atas dasar studi teoritis bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel independen adalah linear. Selanjutnya kita masuk analisis yang selanjutnya kita adalah analisis regresi moderasi. Apa itu analisis regresi moderasi? Pertama kita harus tahu dulu apa itu variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi arah dan atau kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Variabel moderator tidak dipengaruhi variabel independen, tapi variabel moderator ini dapat mempengaruhi arah atau kekuatan hubungan. Apakah kekuatan itu lemah atau kuat antara variabel dependennya dengan variabel terhadap variabel independen dengan variabel dependennya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Namun jika kita bicara tentang analisis regresi moderasi, maka kita menambahkan satu variabel lagi, yaitu variabel moderator namanya. Pada dasarnya, variabel moderator ini adalah variabel independen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Saya contohkan, misalnya,
terhadap penelitian. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja perusahaan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderatingnya. Atau pengaruh promosi terhadap penjualan perusahaan dengan tingkat harga sebagai variabel moderatingnya. Jadi di sini kita akan masukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya ini, kita akan menghitung sejauh apakah pengaruh misalnya pengaruh promosi itu kuat atau lemah nggak terhadap penjualan perusahaan. Tapi melalui variabel kita akan melihatnya melalui variabel harga sebagai variabel moderating di situ. Itu contohnya. Itu kita jadi di sini kita lihat adalah pengaruh kuat atau lemahnya satu variabel independen, tapi melalui variabel moderating kita melihat kuat dan lemah tersebut. Itu tujuan dari variabel moderating tersebut. Selanjutnya kita juga analisis jalur. Ini analisis jalur atau path analysis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung diberikan oleh variabel bebas melalui variabel intervening namanya terhadap variabel terikat tersebut. Jadi di sini ketika dalam variabel dalam analisis moderating itu hanya kita menjelaskan apakah kuat atau lemahnya variabel X terhadap variabel Y dengan ada media di sana adalah variabel moderating. Tapi untuk analisis jalur ini di sini dapat melihat pengaruh langsung. Di samping pengaruh langsung terhadap variabel X terhadap variabel Y, tapi juga kita akan melihat pengaruh tidak langsung, pengaruh tidak langsung terhadap variabel X, tapi melalui variabel intervening namanya. Berikutnya contoh adalah penelitian yang menggunakan analisis jalur. Dalam satu penelitian misalnya, seorang peneliti ingin melihat pengaruh gaya kepemimpinan atau X1, lingkungan kerja X2 misalnya, terhadap motivasi X3 dan dampaknya terhadap kinerja guru misalnya, di mana variabel motivasi X3 tersebut kita jadikan sebagai variabel interveningnya. Nah, jadi X1-nya gaya kepemimpinan, X2-nya adalah lingkungan kerja, bagaimana nantinya pengaruh langsungnya kepada kinerja. Tapi di sini juga kita dapat akan mengetahui pengaruh tidak langsung antara gaya kepemimpinan X1 dengan lingkungan kerja terhadap kinerja. Tapi di sini melalui variabel intervening, di sini adalah variabel motivasi di sini yang diharapkan, yang ingin dicapai dari analisis jalur di sini. Itu kelebihan apanya. Selanjutnya kita masuk ke analisis yang lain untuk mengatur sejauh mana hasil kita ini akan kita dapat adalah analisis regresi data panel. Regresi data panel itu adalah gabungan antara data cross section dengan time series. Jadi data cross section ini adalah data yang sumbernya adalah dari beberapa objek. Misalnya di situ adalah itu tuh bank di sana. Bank kita ambil di sana, mungkin banknya ada kurang lebih 20 bank. Itu namanya adalah data cross section. Selanjutnya dan data time series. Data time series ini adalah data yang diambil dari waktu tertentu. Misalnya periodenya time seriesnya adalah periode 2006 sampai dengan 2010. Itu maksudnya data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Nah, jadi itu intinya. Jadi pada unit cross section yang sama, jadi pada bank-bank yang sama
diukur pada waktu yang berbeda. Jadi waktu berbedanya ada waktu 2006, 2007, 2008 sampai 2010. Itu yang maksudnya. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama diamati dalam kurun waktu yang tertentu. Nah, jika kita miliki T, periode waktunya adalah T 1, 2 sampai dengan 5 tahun, dengan individunya I-nya adalah atau objeknya adalah mungkin bank, mungkin kurang lebih 1 sampai dengan 20 bank. Dengan data panel ini akan kita miliki total nilai observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama dengan individu, maka disebut dengan balance panel. Keuntungan dari regresi data panel ini. Yang pertama, keuntungan data panel yang kita ambil dan kita melakukan data regresi data panel ini adalah pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar sehingga degree of freedom atau derajat kebebasan data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolineritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonomi yang efisien. Yang kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series data saja. Jadi maksudnya adalah ketika kita menggunakan model data panel ini, kita bisa menganalisis gabungannya. Jadi gabungan dari data gabungan dari time series dengan cross section itu. Kalau kita tidak melakukan data panel ini, kita tidak akan mendapatkan data yang tergabung itu. Jadi kalau kita data cross section hanya cross section saja, hanya data section dan time series hanya data saja. Tapi dalam data panel itu kita akan dapat menggabungkan keduanya, lakukan lebih efisien. Yang ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam referensi perubahan dinamis dibanding data cross section. Penentuan model estimasi. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, antara lain Common Effect Model atau Poulin Least Square, merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section saja. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Selanjutnya, penentuan model ini adalah Fixed Effects Model atau FE. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian, slope-nya sama antara perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDF. Selanjutnya, modelnya adalah Random Effect Model atau RE. Model ini akan mengestimasi data model di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error term masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heterogeneitas. Model ini juga disebut dengan Error Common Model atau ECM atau teknik Generalized Least Square. Kita masuk pada penentuan metode estimasi regresi data panel. Untuk memilih model yang paling tepat terhadap beberapa pengujian yang dilakukan, harus dilakukan uji dulu supaya mana yang tepat kita mengasukkan metode estimasi regresinya atau model yang kita gunakan nantinya. Kita uji dulu. Kita uji adalah dalam 3 uji. Yang pertama adalah uji Chow. Uji Chow test ini adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect
ataukah fixed effect yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel? Itu yang apakah dalam uji Chow ini, apakah yang cocok itu digunakan adalah common effect atau fixed effect. Sedangkan yang kedua adalah uji Hostman. Uji Hostman ini adalah pengujian statistik untuk milih apakah yang cocok itu adalah model fixed effect atau random effect kah yang paling tepat digunakan. Itu. Uji-uji ini sudah dilakukan pada data panel. Itu yang lebih cocok adalah pada metode FUSE. Jadi yang pada materi sebelumnya kita telah melakukan secara aplikasinya, dan hanya dalam kesempatan ini kita menggunakan secara teorinya saja. Dan jika kita juga lanjut pada uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier atau LM adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada model common effect. Nah, itu model-model yang kita gunakan nantinya agar hasil dari analisis regresi data panel itu dapat hendaknya lebih tepat sasaran, lebih akurat, lebih reliable ke depannya, sehingga penguji atau peneliti setelah kita ini dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil penelitian kita nanti ininya untuk objek-objek yang selanjutnya. Itu baiklah, itulah paparan yang semampu saya menurut analisa saya dari analisis ini, Pak Alfon. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya hasil uji penelitian tesis yang akan saya kembangkan sebagai bahan untuk persyaratan S2 saya ini hendaknya dapat lebih bermanfaat dan dapat menggunakan analisis yang telah saya sampaikan ini, dan sehingga hasil penelitian saya nantinya dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan ke depan, dan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkebutuhan atau berkepentingan nantinya. Sekian, mohon maaf kalau ada yang salah, Pak Alfon. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.